Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami mengenai Haidar Aliyev Center, yang dimana kelompoknya terdiri dari Arya Maulana, Kevin Sugihin, Muhammad Ridwan, Mardiandra Deza, dan Tengku Ahmad Afandi. Selanjutnya, yang pertama akan dibahas oleh Mardiandra Deza. Pertama kita akan membahas tentang arsitektur high-tech. Apa itu arsitektur high-tech? Yaitu bangunan dengan arsitektur high-tech dirancang untuk memudahkan berbagai aktivitas manusia. Yang ditonjolkan pada bangunan dengan arsitektur high-tech bukan elemen-elemen berteknologi, melainkan elemen-elemen arsitektur yang mudah dipahami fungsi dan gunanya oleh pengguna bangunan. Arsitektur high-tech adalah gaya perancangan bangunan dengan standar tertentu yang diatur dan ditata sedemikian rupa. Tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah yang ada dengan pemakaian bahan bangunan yang fungsional dan estetis. Bangunan dengan arsitektur high-tech biasanya terbuat dari material sintetis seperti logam, kaca, kayu, dan plastik. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna high-tech dalam arsitektur berbeda dengan maknanya dalam industri. Makna high-tech ini di sini bukan merujuk pada alat elektronik canggih seperti komputer, robot, chip, dan sebagainya. Namun, merujuk pada suatu aliran arsitektur yang mengagungkan struktur dan teknologi bangunan. Kesan agung biasanya ditampilkan melalui kejelasan material bangunan yang digunakan. Ciri-ciri bangunan dengan arsitektur high-tech yang pertama adalah inside out. Eksterior dan interior bangunan dengan arsitektur high-tech menonjolkan struktur dan sistem utilitas bangunan. Ketiganya sering ditampilkan pada bagian eksterior bangunan, baik dalam bentuk ornamen maupun sculpture. Yang kedua, celebration of process. Bangunan dengan arsitektur high-tech menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan konstruksinya. Rancangannya harus bisa mengkomunikasikan jawaban dari bagaimana, mengapa, dan apa sebuah bangunan agar lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, transparansi, layering, and movement. Selalu menampilkan unsur transparan, lapisan, dan gerakan semaksimal mungkin. Ketiga unsur tersebut bisa diwujudkan dengan penggunaan material kaca yang transparan dan tembus cahaya, pelapisan dari pipa-pipa saluran tangga dan struktur, serta penekanan pada eskalator dan lift sebagai suatu unsur yang bergerak merupakan karakteristik high-tech. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah ada yang namanya flat bright coloring. Memiliki warna menyala dan merata. Warna menyala atau cerah digunakan secara fungsional, yaitu untuk membedakan jenis struktur dan utilitas pada bangunannya. Terus yang kelima, ada yang namanya lightweight filigree of tensile member. Menggunakan baja-baja tipis, elemen tersebut berguna sebagai lapisan penguat yang dipasang bersilangan sebagai sebuah kolom dorik. Sekelompok baja penopang dapat membuat bangunan pada high-tech lebih ekspresif dalam pemikiran mengenai penyaluran gaya-gaya pada struktur. Yang keenam, ada yang namanya optimistic confidence in scientific culture. Scientific culture pada bangunan dengan arsitektur high-tech diterapkan pada penggunaan material, warna, dan penemuan baru lainnya. Bangunannya tidak akan lepas dari kesan futuristik, di mana konsep bangunan memiliki visi dan misi ke depan. Selain itu, juga menampilkan estetika mesin era industrialisasi, menggunakan bahan prefabrikasi dan bentuknya tidak konvensional lagi. Selanjutnya adalah studi kasus bangunan.
Bangunan yang kami ambil yaitu Haidar Aliyev Center, karya Zahadid, yang berlokasi di kota Baku, Azerbaijan, dan bangunan ini dibangun pada tahun 2013. Desain konsep dari Haidar Aliyev. Desain Haidar Aliyev Center membangun hubungan yang terus-menerus dan lancar antara alun-alun sekitarnya dan interior bangunan. Plaza sebagai permukaan tanah dapat diakses oleh semua sebagai bagian dari kain perkotaan Baku. Menjulang untuk menyelimuti ruang interior publik yang sama dan menentukan urutan ruang acara yang didedikasikan untuk perayaan kolektif budaya Azeri kontemporer dan tradisional. Formasi yang rumit seperti undulasi, percabangan, lipatan, dan infleksi mengubah permukaan alun-alun ini menjadi lanskap arsitektur yang melakukan banyak fungsi, seperti menyambut, merangkul, dan mengarahkan pengunjung melalui berbagai tingkat interior. Dengan gestur ini, bangunan mengaburkan pembedaan konvensional antara objek arsitektural dan lanskap perkotaan. Selubung bangunan dan alun-alun kota, figur dan tanah, interior dan eksterior. Kelancaran dalam arsitektur bukanlah hal baru di wilayah ini. Dalam arsitektur Islam historis, baris, kisi, atau urutan kolom mengalir hingga tak terbatas seperti pohon di hutan, membentuk ruang non-hierarki. Pola kaligrafi dan ornamen yang terus-menerus mengalir dari karpet ke dinding, dinding ke langit-langit, langit-langit ke kubah, membangun hubungan yang mulus dan mengaburkan perbedaan antara elemen-elemen arsitektur dan tanah tempat mereka tinggal. Tujuannya adalah untuk menghubungkan dengan pemahaman historis tentang arsitektur, bukan melalui penggunaan mimikri atau kepatuhan yang membatasi pada ikonografi masa lalu, tetapi dengan mengembangkan interpretasi kontemporer yang kokoh, yang mencerminkan pemahaman yang lebih bernuansa. Menanggapi penurunan tajam topografi yang sebelumnya membagi situs menjadi dua, proyek ini memperkenalkan lanskap bertingkat yang tepat untuk membentuk koneksi dan rute alternatif antara alun-alun umum, gedung, dan parkir bawah tanah. Solusi ini menghindari penggalian dan penimbunan tambahan dan berhasil mengubah kelemahan awal situs menjadi fitur desain utamanya. Geometri, struktur, material. Salah satu elemen yang paling penting sekaligus menentang dari proyek ini adalah pengembangan arsitektural kulit bangunan. Ambisi kami untuk mencapai permukaan yang begitu berkesinambungan sehingga tampak homogen memerlukan berbagai fungsi yang berbeda. Logika, konstruksi, dan sistem teknis harus disatukan dan diintegrasikan ke dalam selubung bangunan. Komputasi tingkat lanjut memungkinkan kontrol dan komunikasi berkelanjutan dari kompleksitas ini di antara banyak peserta proyek. Pusat Haidar Aliyev pada prinsipnya terdiri dari dua sistem kolaborasi, struktur beton dan dikombinasikan dengan sistem rangka ruang. Untuk mencapai ruang bebas kolom berskala besar yang memungkinkan pengunjung merasa fluiditas interior. Elemen struktural vertikal diserap oleh sistem dinding, selubung, dan tirai. Geometri permukaan tertentu mendukung solusi struktural yang tidak konvensional, seperti pengenalan kolom bot, melengkung untuk mencapai kulit permukaan terbalik di tanah ke barat bangunan, dan meruncingnya pas dari balok cantilever yang mendukung amplop bangunan di sebelah timur itu. Sistem rangka ruang memungkinkan konstruksi struktur bentuk bebas dan menghemat waktu secara signifikan selama proses konstruksi.
sedangkan substruktur dikembangkan untuk menggabungkan hubungan yang fleksibel antara kisi kaku rangka ruang dan lapisan kelongsong eksterior yang berbentuk bebas. Lapisan ini berasal dari proses rasionalisasi geometri kompleks, penggunaan dan estetika proyek, Glass Fiber Reinforced Concrete atau GFRC, dan Glass Fiber Reinforced Polyester atau GFRP. Dipilih sebagai bahan kelongsong yang ideal karena memungkinkan plastisitas yang kuat dari desain bangunan sambil menanggapi tuntutan fungsional yang sangat berbeda terkait dengan berbagai situasi. Alun-alun transisi zona dan amplop. Dalam komposisi arsitektural ini, jika permukaannya adalah musik, maka sambungan antar panel adalah iramanya. Sejumlah studi dilakukan pada geometri permukaan untuk merasionalisasi panel sambil mempertahankan kontinuitas di seluruh bangunan dan landscape. Lapisan tersebut mempromosikan pemahaman yang lebih besar tentang skala proyek. Mereka menekankan transformasi berkelanjutan dan gerakan tersirat dari geometri fluida. Menawarkan solusi pragmatis untuk masalah konstruksi praktis seperti manufaktur, penanganan, transportasi, dan perakitan. Dan menjawab masalah teknis seperti mengakomodasi pergerakan akibat defleksi. Untuk menekankan hubungan berkelanjutan antara eksterior dan interior bangunan, pencahayaan di pusat Haidar Aliyev telah dipertimbangkan dengan sangat cermat. Strategi desain pencahayaan membedakan pembacaan siang dan malam bangunan. Pada siang hari, volume bangunan memantulkan cahaya secara konstan, mengubah tampilan senter menurut waktu dan perspektif pemandangan. Penggunaan kaca semi-reflektif memberikan tampilan sekilas yang menggoda ke dalam, membangkitkan rasa ingin tahu tanpa mengungkapkan lintasan fluida ruang di dalamnya. Pada malam hari, karakter ini berangsur-angsur berubah melalui pencahayaan yang menyapu dari interior ke permukaan eksterior, menampilkan komposisi formal untuk mengungkapkan isinya dan menjaga fluiditas antara interior dan eksterior. Seperti semua pekerjaan kami, desain pusat Haidar Aliyev berevolusi dari penyelidikan dan penelitian topografi, situs, dan peran pusat dalam landscape budayanya yang lebih luas. Dengan menggunakan hubungan artikulasi ini, desain tertanam dalam konteks ini, mengungkapkan kemungkinan budaya masa depan bagi bangsa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.